Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, iman, pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau hadir, melawat dan menerangi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini dari Lukas 4 ayat 35. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam dan keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Sahabat, dalam ayat bacaan kita hari ini diperlihatkan tentang kuasa dan wibawa Tuhan Yesus. Sebelumnya diceritakan bahwa banyak orang yang takjub dengan pengajaran Tuhan. Dan di tengah-tengah ketika Yesus mengajar, ada seorang yang kerasukan setan dan berteriak-teriak dengan suara yang keras. Setan dalam diri orang yang kerasukan tersebut sungguh-sungguh mengenali Yesus. Menarik karena ketika melihat Yesus, setan tersebut memanggil Yesus dan menunjukkan kegelisahan dan ketakutannya. Ia berkata, "Hai engkau orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau hendak membinasakan kami?" Terlebih ketika ia mengenal Yesus dengan menyebut Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, kata Tuhan, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Saudara, Yesus berkuasa atas apapun, termasuk berkuasa atas kuasa roh jahat yang menawan orang itu. Kuasanya melampaui kuasa roh jahat yang mengikat orang tersebut. Kuasanya memerdekakan. Kuasanya mampu mematahkan setiap belenggu yang mengikat manusia. Dia datang untuk membebaskan orang-orang yang tertawan dan menderita. Saudara, adakah hal-hal atau kebiasaan tertentu yang tidak baik yang masih mengikat kita pada saat ini? Mungkin kita sudah sejak lama berkeinginan untuk melepaskan diri dari suatu ikatan tertentu. Kita berjuang, tetapi kita belum juga bisa lepas dari ikatan-ikatan tersebut. Mungkin saat ini kita sulit untuk mengatur pola hidup sehat misalnya. Terlebih di tengah masa pandemi yang menuntut kita untuk hidup sehat. Atau mungkin selama ini kita juga terbiasa memiliki perangai yang keras. Kita mudah sekali emosi dan marah-marah terhadap pasangan, anak, atau orang-orang di sekitar kita. Atau mungkin kita ingin sekali berhenti merokok misalnya, karena kita tahu itu dapat merusak kesehatan kita atau juga orang-orang di sekitar kita. Mungkin ada sejumlah hal baik yang mau kita lakukan sudah sejak lama, saudara, tetapi itu belum dapat terrealisasi karena kita masih diikat oleh kebiasaan atau hal-hal yang lama. Saudara, hari ini kita diingatkan bahwa Yesus berkuasa atas apapun. Kuasanya sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuasanya sanggup melepaskan kita dari berbagai ikatan yang tidak mampu kita kendalikan. Kuasa Tuhan sanggup melepaskan kita dari kuasa iblis. Dan terlebih lagi kuasa Allah sanggup melepaskan kita dari cengkeraman dosa yang membelenggu kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, jangan ragu akan kuasa Yesus. Hanya Dia yang sanggup membebaskan kita dari setiap belenggu apapun. Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Itu sebabnya datanglah, tinggallah dalam Tuhan dan senantiasa andalkan kuasanya. Nikmatilah dan berjalanlah di dalam kemerdekaan di dalam Kristus. Saya percaya yang Tuhan inginkan dalam kehidupan ini adalah agar Ia bertahta di hidup kita. Dia memerintah dan berdaulat. Dengan kata lain saudara, kita mengisi waktu-waktu yang ada dengan melakukan kehendak Tuhan. Saudara, jika ini yang senantiasa menjadi fokus kita dalam hidup ini, maka lama-kelamaan tidak akan ada lagi celah untuk iblis memakai dan menguasai hati dan pikiran kita. Apalagi memanfaatkan hidup kita menjadi alat iblis. Karena semua kehidupan kita, waktu-waktu kita, perbuatan kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, itu semua kita lakukan, kita dedikasikan dalam rangka melakukan kehendak Allah. Dalam rangka membiarkan Allah berdaulat memerintah di dalam kehidupan kita.
Sesungguhnya itulah yang menjadi tanda dan bukti bahwa Kristus sungguh-sungguh berkuasa dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini bahwa Engkau berkuasa atas segalanya. Kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa apapun yang ada di dunia ini. Itu sebabnya kami mau berjalan bersama dengan Tuhan, terutama di dalam rangka melepaskan setiap belenggu, setiap ikatan yang membuat hati dan pikiran kami tidak mampu lagi berjalan di dalam terang Tuhan. Ya Allah, biarlah Engkau menolong dan memegang tangan kami, anak-anak-Mu ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.